kerjaan terbuka, pendapatan meningkat. Yang ilegal itu yang diuntungkan atau orang yang punya kuasa. Dulu sama yang sekarang jauh beda. Kalau dulu tidak terlepas dari bagaimana kita menguatkan elemen masyarakat. Kompetisi yang baik akan melahirkan pemain tim nasional. Karena kesejahteraan perempuan adalah juga kesejahteraan anak dan kesejahteraan bagi juga kaum. Bagaimana Bang Said menilai Aceh terkini aja? Jelaslah tentang lembaga keuangan syariah. Itu yang lagi heboh. Yang lagi heboh. Ya. Pasal 20 ayat 1 dalam Undang-Undang 11 2006, pemerintah Aceh azasnya keislaman. Bahwa seluruh kehidupan masyarakat Aceh, mulai bangun tidur sampai tidur lagi, harus menjalankan azas keislaman. Nah, makanya dalam kesempatan ini, BSI yang ada di Jakarta itu harus melakukan Aceh, mentreatment Aceh ini lebih khusus. Di Jakarta boleh mati, di Aceh nggak boleh. Cara cari lah. Cara cari. Ya. Ini bagaimana dengan surat PJ Gubernur terhadap? Saya rasa PJ Gubernur juga nggak bijaksana. Beliau sebagai orang luar yang hanya menjabat sebagai PJ, untuk hal-hal yang sangat substansial seperti ini. Yang pertama baca undang-undang dulu. Substansial dan sensitif. Sensitif. Nggak boleh dong seorang gubernur mengambil suatu keputusan tanpa berdasarkan legalistik. Itu menyalahi, melanggar undang-undang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sisi Lain, berbagai fakta, data, dan peristiwa terjadi. Media mainstream, bahkan media sosial, melihatnya dari satu sudut, tapi kami mengungkapnya dari sudut yang berbeda. Ikuti Sisi Lain di channel YouTube Saleh Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sisi Lain, kembali kita bertemu. Setelah 18 tahun Aceh menjalani masa perdamaian, kemudian 1 tahun menjelang pemilihan umum, baik pilpres maupun pemilu legislatif, tentu saja banyak hal yang mulai terungkap ke permukaan. Isu-isu lama yang sebelumnya sempat tenggelam, kemudian muncul kembali. Tentu harus dibahas secara lebih mendalam, mulai dari kanun LKS yang sempat menghebohkan itu dan menggoda perhatian banyak orang, hingga ke praktek illegal mining yang sampai hari ini belum selesai di bumi Islami Mekah. Untuk itulah kami mengundang seorang putra Aceh yang sudah cukup punya pengalaman di tingkat nasional. Selain sebagai politisi, beliau juga adalah seorang lawyer ataupun advokat. Namanya Haji Said Muhammad Mulyadi SH. Satu persatu malam ini akan coba saya bahas bersama beliau, mulai dari persoalan LKS, persoalan illegal mining, tentang rencana beliau maju sebagai anggota DPD RI dari Dapil atau Daerah Pemilihan Aceh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya panggil ini Bung Said aja lah ya. Bang Said. Bang Said, ya. Saya panggil Bang Saleh. Oh iya, biar lebih akrab ya. Bang Said, ya. Bang Said, saya langsung masuk aja lah. Sebagai putra Aceh, mulai karir di Unsyah, di BEM, kemudian hijrah ke Jakarta, menjadi Sekretaris Jenderal Generasi Muda FKPPI, kemudian Sekretaris Jenderal DPP KNPI, kemudian hari ini kembali lagi ke Aceh untuk maju sebagai calon anggota DPD Aceh. Bagaimana Bang Said menilai Aceh terkini aja? Nah, gimana? Ya. Pertama, terima kasih Bang Saleh udah diundang ke podcast ini. Ya. Kalau kita bicara Aceh ini memang tidak ada habis-habisnya. Habis-habis. Menarik dan kompleks gitu ya. Kalau ditanya apa yang tentang kekinian hari ini, jelaslah tentang lembaga keuangan syariah. Itu yang lagi heboh. Yang lagi heboh. Ya. Tetapi kalau kita bicara tentang lembaga keuangan syariah, kita tidak bisa bicara dalam kontekstual yang hari ini, peristiwa hari ini. Ada yang lalu. Ya, dia adalah suatu rangkaian peristiwa yang sudah sangat lama. Saya ingin mulai dari Indonesia merdeka. Ya.
sebenarnya di mana sih posisi Aceh di dalam republik ini? Republik ini ya. Aceh secara de facto de jure semenjak hari kemerdekaan adalah wilayah integral daripada Republik Indonesia. Ya. Itu dengan diangkatnya Tekunya Arif menjadi residen pertama. Sesaat setelah Indonesia merdeka. Dan harus kita ketahui bahwa satu hari setelah 18 Agustus 45 dibentuknya 8 provinsi seluruh Indonesia. Gubernur Sumatera pertama itu orang Aceh, Mr. Teku Muhammad Hasan. Artinya penghargaan Jakarta terhadap Aceh itu sudah dimulai satu hari setelah kemerdekaan. Ya. Kemudian peristiwa berikutnya, Aceh tidak siap hanya sebagai residen. Maka pada tahun 46-47 Bung Karno datang ke Aceh. Kemudian Tengku Muhammad Daud Bereh dengan seluruh komponen masyarakat Aceh menyambut Presiden Soekarno. Bahkan kita tahu kemudian memberikan 2 buah pesawat, beberapa kilogram emas, yang kemudian itu secara kompensasi Aceh kemudian menjadi daerah yang setara dengan provinsi. Provinsi Aceh, Langkat, dan Tanah Karo. Dengan gubernur militernya Tengku Daud Bereh. Ini orangnya. Artinya Aceh sejajar. Pada saat itu, salah satu yang dituntut oleh seluruh komponen masyarakat itu, termasuk ulama, itu adalah pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Jadi 2 yang diminta. Yang pertama soal kesetaraan provinsi, karena Aceh tidak mau di bawah kepresidenan Sumatera Utara. Yang kedua adalah pelaksanaan syariat Islam. Yang secara verbal itu diiyakan oleh Presiden Soekarno. Tapi tidak ada satupun bukti tertulis yang dipegang oleh Aceh. Ketika setelah konferensi meja bundar, Indonesia menjadi bahagian yang utuh sebagai sebuah negara. Maka pada tahun 1950 Aceh kembali menjadi keresidenan. Disinilah kemudian kemarahan para ulama. Jadi pemberontakan DITI yang dipimpin oleh Tengku Daud Bereh itu karena 2 hal juga. Yang pertama adalah karena Aceh kembali keresidenan di bawah Sumatera Utara. Dan itu sangat menyakitkan bagi para penyumbang-penyumbang pesawat ini yang sudah menjadi daerah modal. Keikhlasan bergabung dengan Republik. Tapi tiba-tiba menjadi suatu bahagian dari Provinsi Sumatera Utara. Kemudian yang kedua, tidak dijalankannya suatu komitmen tentang pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Kemudian itulah menyebabkan pemberontakan di ITI sampai tahun 1953. Kemudian ada Misi Yasin namanya, dipimpin oleh Kolonel M. Yasin. Beliau Sekolobi Ulung, seorang tentara angkatan darat, terakhir Letnan Jenderal. Beliau melobi Tengku Abu Daud Bereh sampai ke gunung sana dengan sangat sabarnya, yang kemudian dengan segala dinamikanya Tengku Daud Bereh turun dan disambut sama Nya Adam Kamil. Disambut oleh Nya Adam Kamil. Apa komitmen pada saat itu? Tengku Daud Bereh minta kepada Yasin untuk menyampaikan kepada Presiden Soekarno bahwa Aceh harus menjadi daerah istimewa dalam bidang pendidikan, dalam bidang kebudayaan, dan dalam bidang agama. Atas ini keluar Undang-Undang 24 tahun 56 yang kemudian diteruskan oleh Undang-Undang nomor 1 tahun 57 tentang Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Dista Aceh dulu. Dista Aceh. Apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat saat itu? Dalam bidang pendidikan dibangunlah Universitas Syah Kuala dan IAIN Araniri. Tahu nggak rektor pertama siapa? Di Unsia. Nggak ingat saya. Presiden namanya dulu, Kolonel M. Yasin. Oh. Jadi kawan-kawan Unsia ini harus tahu. Ex officio ya? Sebagai orang yang mendirikan universitas. Maka Yasin menjadi presiden pertama atau rektor pertama Universitas Syah Kuala. Yang kedua, dibangun
Rumah Sakit Umum Zainal Abidin. Hmm. Kemudian dalam bidang budaya, Hmm. diadakan Pekan Kebudayaan Aceh pertama Hmm. dengan Gubernur Profesor Dr. Ali Hashimi. Hashimi. Hmm. Bahwa tidak bisa dibantah semenjak Indonesia merdeka, orang Aceh ini hampir 100% Islam. Hmm. Itu nggak bisa dibantah. Ya. Maka wajib pelaksanaan syariat Islam itu dilaksanakan di Aceh. Hmm. Tapi dalam Undang-Undang 2456 dan 157 tidak ada perintah yang harus, tapi Tegas. diberikan keistimewaan. Tegas nggak ada. Nggak ada. Makanya sepanjang kita, mungkin Bang Saleh merasakan pada saat SMP, SMA, Ya. bahkan masa-masa kuliah sebelum reformasi, kalau ada 100 orang kawan perempuan di sekolah, itu yang pakai jilbab berapa orang? Paling 10 lah. Paling banyak 10. Ya. Bahkan pernah tahun 91 ada pelarangan pemakaian jilbab di SMA negeri. Sebenarnya. Ya. Itu yang menjadi polemik. Waktu itu Menteri Pendidikannya Daud Yusuf. Profesor Daud Fuad Hasan. Oh, Fuad Hasan. Ya, Oke. Daud Yusuf itu sebelumnya. Oke. Itu waktu zaman Dewan Kampus dulu tuh. Ya. Jadi walaupun kita sudah punya undang-undang tentang keistimewaan Aceh soal pendidikan, budaya dan agama, tapi pelaksanaan syariat Islam itu tidak menjadi suatu hukum positif. Isinya belum. Makanya dulu bioskop ada, orang boleh kemana-mana, nggak pakai jilbab. Tapi sifat masyarakat itu sangat religius. Itu nggak terpungkiri. Ibu-ibu pun paling pakai sanggul, Pakai sarung, tutup. ada sanggul. Bahkan nenek-nenek kita dulu tuh Pakai sanggul. nyanyi pakai sarung. Itu pakai itu. Iya. Ya, jadi kalau memang ada yang protes soal nyading mutia itu, saya pikir memang ya begitulah. Ya. Jadi itu memang fakta sejarah seperti itu. Jadi kapan ini mulai lebih kepada substansial dalam pelaksanaan syariat Islam? Setelah reformasi, ketika Gus Dur menjadi presiden. Apa? Terjadi pergolakan di Aceh soal referendum, soal keinginan merdeka, sampai pada puncaknya Coha. Sangat rumit pada saat itu. Kebetulan Menteri Hukum dan HAM saat itu namanya Profesor Dr. Yusril Iza Mahendra. Beliau dalam waktu bersamaan adalah Ketua Umum Partai Bulan Bintang. Platform dasar Partai Bulan Bintang itu pelaksanaan syariat Islam. Jadi reinkarnasi dari Masyumi. Dia jelas PBB sampai hari ini kan masih mengklaim sangat, itu sangat Masyumi. Saya angkat salut. Beliau tetap di situ dengan konsisten kan. Ya. Itu memperjuangkan gurunya tuh Muhammad Natsir kan. Tapi saat gejolak itu Presiden Gus Dur itu menanyakan kepada Profesor Yusril, gimana cara kita ngatasi Aceh ini? Ditanya kepada Profesor Yusril. Yusril jawabnya sangat elegan. Kalau untuk menghadapi pasukan bersenjata, insya Allah pasukan kita bisa. Kata Gus Dur. Kata Yusril. Oh, Yusril. Kalau hanya menghadapi pasukan bersenjata, pasukan TNI, Polri, bisa mengatasi itu. Soal waktu saja. Tapi, kalau yang memberontak para ulama, kita selesai, Gus. Apa maksudnya? Kalau senjata, itu bisa diatasi. Tapi kalau ulama bergejolak, ini Aceh bisa lepas. Pertanyaan berikutnya Gus Dur, jadi gimana? Ya kita ikutin maunya ulama, Gus. Pertanyaan berikutnya, apa maunya ulama? Ya mereka mau syariat Islam. Ya sudah, kasih saja, kata Gus Dur. Oleh karena itu, kemudian Yusril sebagai perancang dari Undang-Undang 18/2001 tentang otonomi khusus Aceh. Otonomi khusus Aceh itu nama Provinsi Daerah Istimewa Aceh berubah menjadi Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Itu di DPR waktu itu ada Farhan, Ferry, ada Nurlif ya. Nurlif itu angkat periode 99. 99 ya. Periode yang tidak ada pemilu itu. Jadi begitu undang-undang ini keluar tentang otonomi khusus, memang soal pelaksanaan syariat Islam juga tidak secara substansial menjadi suatu hukum positif. Tapi
Dalam pelaksanaannya, di situ ada soal mahkamah syariah. Sudah mulai perintah seluruh anak SD, SMP, SMA wajib menggunakan jilbab. Kemudian secara sistematis, tiba-tiba semua masyarakat Aceh menggunakan jilbab. Sebagai bukti bahwa di sini adalah otonomi khusus. Padahal saat itu belum ada hukum positif. Pada saat itu kalau orang nggak pakai jilbab, belum. Masih dalam tahapan diingatin segala macam. Ya, belum ada sanksi lah. Secara masif, kemudian Aceh memposisikan dirinya, karena memang 100% hampir hampir 100% penduduknya umat Muslim. Nah, maka kemudian pada periode itu mulai terkesan bahwa daerah Aceh memang daerah Islam. Isu-isu yang mengenai pelaksanaan Islam segala macam ini mulai lebih kental. Tapi ingat, pada saat itu masih dalam keadaan konflik. Masih banyak tentara di sini, namanya polisi di sini. Belum damai lagi. Belum damai. Ya, kita masih banyaklah mendengar berbagai macam cerita lah. Bang Saleh paling tahu lah sebagai jurnalis di Aceh ini. Tapi pelaksanaan syariat sudah dilaksanakan. Kapan pelaksanaan syariat Islam ini dilakukan secara substantif dan sebagai hukum positif? Ada dua peristiwa besar yang menyebabkan itu terjadi. Yang pertama tsunami Aceh 2004. Yang kedua konflik yang berkepanjangan. Dua peristiwa ini mengajak semua para pihak untuk duduk dalam meja perundingan. Maka muncullah MOU Helsinki. Turunannya undang-undang pemerintah Aceh. MOU Helsinki ini terjadi bukan dengan sendirinya. Karena ada dua peristiwa besar itu. Kalau konflik aja mungkin nggak jadi juga. Kalau tsunami aja nggak. Tapi karena ada dua peristiwa ini, maka muncullah MOU Helsinki. Yang isinya sangat berpihak kepada keistimewaan kita sebagai orang Aceh. Yang kemudian dimasukkan di dalam Undang-Undang 11 2006. Yang saat itu ketua pansusnya juga orang Aceh, almarhum Bang Ferry Mursidan Baldan. Kalau kita lihat undang-undang itu, saya kebetulan mantan sekretaris OSIS Aceh Papua di DPR RI. Saya hafal betul 11 2006 itu. Dari semua pasal itu, ada pasal 20, bisa dilihat nanti, dibuka coba. Ayat 1. Apa ditulis itu? Pemerintah Aceh azasnya keislaman. Udah selesai perdebatan. Soal Islam udah selesai. Udah selesai. Itu udah nggak debat lagi. Kenapa? Kalau nggak debat di situ dong. Pasal 20 ayat 1 dalam Undang-Undang 11 2006, pemerintah Aceh azasnya keislaman. Apa maknanya tuh Bang Saleh? Bahwa seluruh kehidupan masyarakat Aceh, mulai bangun tidur sampai tidur lagi, harus menjalankan azas keislaman. Azas keislaman ini itu bermuara kepada dua hal, Al-Quran dan hadis. Kalau Bang Saleh mengaku Islam, ya harus percaya kepada dua itu. Kalau enggak, ya syirik. Robah dulu undang-undangnya. Rubah dulu. Oleh karena itu, muncul LKS di tahun 2018 ini. Tentang lembaga keuangan syariah. Sebenarnya lembaga keuangan syariah itu adalah menjalankan Undang-Undang 11 2006. Itu sudah sepantasnya memang bahwa di Aceh ini pelaksanaan perbankan, bukan sekedar perbankan, semua lembaga keuangan syariah, termasuk kredit mobil, leasing, semua yang menyangkut pegadaian, itu harus melaksanakan syariat Islam. Nggak ada debat di situ. Sudah betul itu kanun tahun 2018 itu tentang LKS. Kemudian setelah 2018 ini masuklah konteks yang Bang Saleh tanya tadi. Jadi polemik. Apa yang jadi triggernya kemarin? BSI mati 5 hari. Error. Memang ini kan baru mulai. Baru 3-4 tahun ini. Pelaksanaan syariat Islam dalam bidang lembaga keuangan syariah. Kan tidak bisa anak baru lahir, kita suruh lari. Kan harus. Kantornya aja masih baru dia bangun. Itu kan jadi pilot projectnya BSI untuk di Indonesia itu, yang mantan Bank Exim itu. Tapi, dalam pelaksanaan ini, BSI yang juga sekarang sudah menjadi suatu bank papan atas di Republik ini,
juga harus melihat Aceh dengan kacamata yang lebih khusus. Nggak boleh disamain. Nggak boleh disamakan dengan yang lain. Kenapa? Dia jadi urat nadinya keuangan Aceh. Iya. Dia mati 5 hari, Bang Saleh nggak bisa kirim uang untuk anak di Bandung. Pemain tunggal. Iya. Karena secara kapital dia paling besar. Kalau Bank Aceh, bank yang lain itu kan secara kapital nggak besar. Nggak besar ya. Begitu dia error, selesailah. Kayak mana cara kirim uang anak, tiba-tiba ada yang orang sakit, tiba ada segala macam. Yeah. Nah, makanya dalam kesempatan ini, BSI yang ada di Jakarta itu harus melakukan Aceh. Menteri Aceh ini lebih khusus. Di Jakarta boleh mati, di Aceh nggak boleh. Cara carilah. Cara cari. Yeah. Ya, karena apa? Ini yang alternatif. Ini membuat masyarakat jadi nggak percaya. Bahaya ini, karena itu urat nadi kehidupan masyarakat. Yeah. Dan masyarakat juga, khususnya para anggota dewan yang sekarang sedang ingin untuk merevisi itu, jangan juga terlalu terburu-buru. Dan menurut saya nggak boleh. Kenapa? Sejarah kan? Hapus dulu tuh Undang-Undang 11 2006 pasal 20 ayat 1. Ya. Jangan karena BSI error, ATM-nya nggak bisa dipakai, banknya bermasalah, syariat Islamnya yang kita salahin. Kan nggak pada tempatnya. Seharusnya yang dipersoalkan itu oleh DPRA, bank syariah-nya tadi. Tolong Aceh ini diprioritaskan. Dibuat spesial. Modalnya untuk Aceh ini khusus. Kalau tempat lain kasih 5 miliar, di Aceh ini kasih 15 miliar. Kan? Terus dalam pelaksanaannya, bank syariah harus betul-betul menjadi bank syariah yang islami sesuai Al-Quran dan hadis. Jangan kemudian jadi komparatif, kok lebih gawat daripada bank konvensional. Kan itu yang harus dilaksanakan. Nah, tapi kalau kita kemudian gara-gara ini kemudian mengajak lagi bank konvensional, terus mempersoalkan syariat Islam, terus mempersoalkan pola bank syariah, itu kan udah out of context. Udah selesai itu. Udah selesai. Perdebatan itu seharusnya sudah selesai. Selesai. Tapi bagaimana dengan surat PJ Gubernur terhadap Saya rasa PJ Gubernur juga nggak bijaksana. Beliau sebagai orang luar yang hanya menjabat sebagai PJ, yang bilangan waktunya bisa kita prediksi tidak terlalu lama lah ya kan, soal PJ namanya. Untuk hal-hal yang sangat substansial seperti ini, yang pertama baca undang-undang dulu. Substansial dan sensitif. Sensitif. Nggak boleh dong seorang gubernur mengambil suatu keputusan tanpa berdasarkan legalistik. Tadi, kalau dia mau bikin surat itu, hapus dulu pasal 20 ayat 1 tadi. Dan tidak boleh sepihak, ajak dulu berunding. Panggil ulama. Panggil ulama, ini gimana nih? Sepakat nggak kita ubah Undang-Undang 11 2006 ini? Jangan main sepihak. Ini kan terlalu ceroboh menurut saya. Dan bukan hal-hal yang sederhana, karena menyangkut dengan tatanan hidup masyarakat. Dan saya sebagai advokat melihatnya dari sudut legalistik. Itu menyalahi, melanggar undang-undang itu. Jadi saya juga kaget juga kok ada surat dari PJ Gubernur yang kemudian yang gilanya lagi direspon pula sama kawan-kawan sini. Seharusnya kan mereka yang sebagai nggak boleh tuh. Tapi Banlek sudah membantah itu. Itu mungkin alhamdulillah lah ya kalau sempat sudah ada ini. Tapi saya melihat Pak Gubernur terlalu tergopoh-gopoh dan kurang bijaksana. Nah, apalagi beliau di sini sebagai PJ seharusnya lebih wise. Nah, jadi karena fatal itu. Fatal itu. Nah, dan wajar saja sekarang semua komponen masyarakat bergerak karena mereka mempertahankan asas keislaman tadi. Di mana keistimewaan kami nih? Kalau seandainya terus ada lagi pilih aja surga dan neraka. Ya nggak boleh begitulah. Bukan soal konteksnya seperti itu. Itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini soal legalistik. Anggota dewan harus paham soal azas legalistik ini. Kalau dia juga punya fungsi legislasi. Kan? Iya. Saya takutnya mereka nggak baca undang-undang itu. Itu masalahnya. Kalau saya baca pasal per pasal, Pak. Sampai soal ini. Karena kan waktu saya dulu di OS Aceh Papua, memang saya wajib. Kalau nggak, saya nggak bisa berdebat di dewan.
Kita kan basicnya kan aturan. Dan ini agak sedikit menimbulkan kegaduhan. Itu dikirim oleh PJ Gubernur 3 bulan setelah dia menjabat. Kemudian 7 bulan baru terbongkar bahwa surat itu ada. Jadi ini kalau menurut saya, logika jurnalis saya kan ini sesuatu yang bukan kebetulan. Lewat desain sebenarnya ini. Ya, kalau lewat desain kan lebih kita sayangkan lagi. Iya. Karena bagaimanapun kan pakar-pakar hukum di tingkat nasional kan sebenarnya lebih paham lah tentang keistimewaan Aceh ini dalam Undang-Undang 11 2006 ini. Ya, jangan kita melakukan sesuatu justru melanggar hukum. Jadi ingin merubah sesuatu tapi justru melanggar hukum. Dan saya pikir dalam forum yang terhormat ini sudahlah kita akhirlah soal revisi LKS ini. Kanun LKS ini. Kalau kalian memang mau merubah itu, kalian rubah Undang-Undang 11 2006 dulu. Yeah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi